Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel Aleva Jalan-Jalan. Setelah 5 hari road trip di Pulau Dewata, Bali, hari ini adalah hari terakhir kami di Pulau Bali. 5 hari adalah waktu yang sangat minim untuk dapat mengunjungi seluruh destinasi wisata di Pulau Bali. Karena waktu jualah yang harus menghantarkan kita untuk kembali ke Pulau Jawa. Dan tidak afdol rasanya jika kita melewati daerah Gilimanuk tanpa mencicipi kuliner khasnya dari daerah Gilimanuk, yaitu ayam betutu Mentempe 1978. Ternyata ada beberapa penjual ayam betutu di dekat rumah makan Mentempe. Kami sempat bingung mencari rumah makan yang asli, sebab ada rumah makan ayam betutu yang juga mengusung nama Mentempe. Rupanya, rumah makan Mentempe yang asli adalah yang memajang foto pendirinya Mentempe. Penanda lainnya patung Mentempe di bagian depan rumah makan. Bagi muslim yang bersantap di sini juga tidak perlu khawatir, sebab selain kehalalan menunya terjamin, ayam betutu Mentempe 1978 juga menyediakan musola untuk pengunjung. Mengenai rumah makan bernama Mentempe lain di dekatnya, usaha ini adalah masih dikelola oleh pihak saudara, namun mereka memasak sendiri ayam betutunya. Kalau yang 1978 ini memakai resep dari penciptanya Mentempe. Beliau adalah orang asli Gianyar, kemudian dulu merantau ke Gilimanuk dan berjualan ayam betutu. Resep juga yang dipakai sekarang masih sama seperti dulu. Kini ayam betutu Mentempe 1978 dikelola anak dan menantu Mentempe, yaitu Ibu Oka Damayan. Ayam betutu buatan Mentempe terbilang kecil, beratnya hanya 600 hingga 700 gram saja. Ayam kampung ini melalui proses perebusan sekitar 1 jam hingga benar-benar empuk. Untuk bumbunya, Mentempe 1978 menggunakan racikan bumbu basa genep yang lengkap. Dalam sehari, jika pengunjung tengah ramai, Mentempe 1978 bisa menghabiskan ratusan ekor ayam kampung. Ayam betutu dijual per 1/4 ekor, setengah ekor, dan 1 ekor. Untuk pengunjung rombongan atau keluarga, tersedia juga paket ayam betutu yang lebih hemat. Paket ini dibanderol sekitar 114.000 dan bisa dinikmati 4 orang. Isiannya 1 ekor ayam betutu, 1 bakul nasi, 1 porsi sayur, sambal, dan kacang. Ada juga pelengkap tahu tempe dan ati ampela goreng. Perjalanan kami lanjutkan dengan menyeberang pelabuhan Gilimanuk menuju ke pelabuhan Ketapang. Setelah istirahat semalam di homestay di daerah Banyuwangi, paginya kami sarapan di warung Osin 10 yang berada di sekitar homestay, dan kami melanjutkan kembali perjalanan menuju ke Taman Nasional Baluran yang berada di Kabupaten Situbondo, Jawa Timur. Kalian tahu gak guys, ternyata Indonesia merupakan negara dengan keanekaragaman hayati terbesar kedua di dunia. Wow, keren. Maka gak heran kalau negara ini memiliki banyak sekali taman nasional. Salah satunya yang terkenal adalah Taman Nasional Baluran. Pesona alam liar dan satwa di Taman Nasional Baluran membuatnya dijuluki sebagai Afrika Van Java loh. Jadi sejarah Taman Nasional Baluran ini dimulai dari seorang pemburu asal Belanda yang bernama A.H. Lutboer yang berkunjung ke Baluran dan menyampaikan bahwa kawasan tersebut perlu menjadi tempat perlindungan satwa terutama mamalia besar. Direktur Kebun Raya Bogor, Damromen, juga menyampaikan perlunya penetapan Baluran sebagai hutan lindung. Akhirnya Baluran ditetapkan sebagai Taman Nasional pada 6 Maret 1980 dan dikukuhkan pada 1987. Bagi warga Jawa Timur, nama Gunung Baluran mungkin sudah tidak asing lagi. Nama Taman Nasional
Baluran sebenarnya diambil dari nama gunung tersebut karena berada di lokasi yang sama. Taman Nasional Baluran berlokasi di Jalan Raya Banyuwangi Situbondo, KM 35, Wonorejo, Kecamatan Banyu Putih, Kabupaten Situbondo, Jawa Timur. Taman Nasional Baluran buka setiap hari mulai pukul jam 7.30 hingga jam 4 sore. Namun pengelola rutin melakukan upaya pemulihan ekosistem pemeliharaan dan pengecekan sarana prasarana yang biasanya berdampak pada penyesuaian operasional. Jadi sebelum berkunjung, simak info dari website atau akun media sosial resminya ya. Harga tiket Taman Nasional Baluran yaitu Rp21.000 di hari biasa dan Rp31.000 di akhir pekan atau hari libur. Kendaraan roda 2 akan dikenai biaya parkir sebesar Rp5.000, roda 4 Rp10.000, dan roda 6 Rp50.000. Sebagai catatan, tarif ini bisa berubah sesuai dengan ketentuan pihak pengelola Taman Nasional Baluran. Daya tarik dari Taman Nasional Baluran adalah rumah bagi para satwa liar. Hewan di Taman Nasional Baluran terdiri dari 28 jenis ordo mamalia, 196 jenis burung, ikan, dan reptil. Melindungi ratusan jenis flora. Selain satwa liar, Taman Nasional Baluran juga melindungi sekitar 444 jenis tumbuhan dengan kategori 88 familia. Jika dirincikan ada 24 jenis tumbuhan eksotik, 37 jenis tumbuhan mangrove, dan 265 jenis tumbuhan obat. Bukan hanya kawasan wisata. Selain menjadi destinasi wisata, kawasan ini juga dimanfaatkan untuk mendukung keperluan pendidikan, penelitian, dan budidaya. Pemandangannya yang eksotis. Taman Nasional Baluran adalah kombinasi hamparan padang rumput yang luas, pantai dengan air jernih, hutan mangrove, dan latar gunung ijen yang gagah. Beberapa spot populer yang dikunjungi yaitu Savana Bekol, Gua Jepang, Pantai Balanan, Hutan Evergreen, dan Dermaga Mangrove Bama. Setelah nanti kami selesai beraktivitas wisata di Taman Nasional Baluran Situbondo, Jawa Timur ini, kami akan melanjutkan perjalanan menuju ke kota Yogyakarta. Sesampainya di Jogja, kami langsung check-in di hotel, istirahat sebentar, dan malamnya kami makan malam di Roka Ramen yang sedang viral. Roka Ramen Jogja adalah ramen halal ala Jepang dengan harga bersahabat. Jadi bagi yang ngidam ramen dengan cita rasa khas Jepang tapi tetap halal dan ramah di kantong, Roka Ramen Jogja bisa jadi destinasi kuliner yang pas banget. Nggak cuma soal rasa, tempat ini juga punya ambience yang bikin betah berlama-lama. Lokasinya nggak jauh dari pusat kota Jogja, jadi gampang dijangkau bahkan buat para backpacker. Alamatnya di Jalan Sidokabul nomor 8, Soro Sultan, Umbul Harjo, Yogyakarta. Jam buka Senin sampai Kamis jam 10 sampai jam 9 last order, Jumat sampai Minggu jam 10 sampai jam setengah 11 last order. Dan tidak perlu reservasi, tinggal datang langsung. Tapi kalau mau dapat tempat duduk tanpa antri, mending datang lebih awal, apalagi pas weekend. Roka Ramen terkenal dengan racikan kuahnya yang kaya rasa dan proses masaknya yang nggak main-main.
Kuah kaldu ayamnya dimasak hingga 8 jam, jadi rasanya nendang dan gurih banget. Beberapa menu favoritnya antara lain klasik Torishio Ramen, Ultimate Izumi Soyu Special, Samurai Komakura, seasonal dan limited menu. Dan untuk rice bowl dan side dish-nya ada corn ribs, karage ayam goreng Jepang, gyoza, Japanese purin, dan matcha ice cream. Berbicara tentang ice cream, tidak afdol rasanya ke Jogja sekarang tidak mencoba ice cream di Tempo Gelato Yogyakarta. Tempo Gelato di Yogyakarta telah menjadi tujuan wisata favorit sekaligus tempat nongkrong yang asik. Wajib dikunjungi sekeluarga baik untuk anak remaja ataupun dewasa. Harganya yang sepadan dengan pengalaman unik yang akan kalian rasakan. Gelato adalah sejenis es krim khas yang berasal dari Italia. Gelato artinya beku, terbuat dari bahan utama susu, krim, dan gula. Bahan gelato menggunakan susu murni dengan porsi yang jauh lebih banyak bila dibandingkan dengan krim, sementara kadar lemaknya lebih rendah daripada es krim biasa. Pada gelato, kandungan udaranya juga lebih sedikit, sehingga gelato tampil lebih padat. Tempo Gelato memulai gerainya pada 2015 dengan menempati satu lokasi sederhana di kawasan turis asing di Jalan Prawirutaman, Jogja. Dalam beberapa tahun ke depan, Tempo Gelato berkembang dan menempati lokasi yang lebih besar dengan konsep industrial Eropa sehingga tampak cantik dan nyaman untuk nongkrong. Hingga kini gerai Tempo Gelato bisa ditemukan di 3 lokasi, yaitu di Prawirutaman, Taman Siswa, dan Kaliurang. Tempo Gelato tersedia dalam 2 macam wadah, yakni kon dan cup. Sementara untuk harganya juga ditentukan berdasarkan jumlah scoop gelato yang kita pesan atau kita inginkan. 5 variasi harga Tempo Gelato berdasarkan tempat dan banyaknya pilihan scoop atau rasa. Kon maksimal 2 rasa 35.000, cup small maksimal 2 rasa 30.000. Cup medium maksimal 3 rasa 50.000, cup big maksimal 4 rasa 75.000, cup extra big maksimal 5 rasa 125.000. Keesokan harinya, kami juga masih berburu kuliner di Yogyakarta. Kami mengunjungi Pasar Keranggan untuk mencoba gudeg gongso yang berada di area Pasar Keranggan, Yogyakarta. Selain Pasar Ngasem yang terkenal dengan menu sarapan paginya, Pasar Keranggan juga menyediakan aneka macam makanan untuk disantap pada pagi hari. Selain nasi gudeg, juga terdapat soto, bubur ayam, aneka macam bubur dengan berbagai rasa, dan aneka macam makanan lainnya, serta ada juga oleh-oleh makanan yang bisa dibawa pulang untuk oleh-oleh. Destinasi wisata kami yang terakhir selama di Jogja adalah mengunjungi Taman Sari, Yogyakarta. Sejarahnya, Taman Sari adalah bekas Taman Istana Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat. Taman istana ini dibangun zaman Sultan Hamengkubuwono I tahun 1758 hingga 1765. Kebun yang digunakan secara efektif antara 1765 hingga 1812. Pada mulanya membentang dari barat daya kompleks Kedaton sampai tenggara kompleks Magangan. Namun saat ini, sisa-sisa bagian Taman Sari yang dapat dilihat hanyalah yang berada di barat daya kompleks Kedaton saja. Dengan luas 12,6 hektar dan sekitar 58 bangunan dengan 15 diantaranya merupakan bangunan utama baik berupa gedung, kolam pemandian, jembatan gantung, kanal air maupun danau buatan, beserta pulau buatan dan lorong bawah air. Kompleks Taman Sari setidaknya dapat dibagi menjadi 4 bagian. Pertama, danau buatan yang terletak di sebelah barat, lalu bangunan yang berada di sebelah selatan danau buatan antara lain pemandian Umbul Binangun, dan bagian ketiga, Pasarian Ledok Sari dan kolam Garjitawati yang terletak di selatan bagian kedua. Bagian terakhir adalah bagian sebelah timur, bagian pertama dan kedua, dan meluas ke arah timur sampai tenggara kompleks Magangan.
Untuk tiket masuk Taman Sari Jogja untuk wisatawan domestik adalah sekitar 15.000 untuk dewasa dan 10.000 untuk anak-anak. Sementara wisatawan mancanegara sedikit lebih mahal, sekitar 25.000 untuk dewasa dengan jam operasional dari jam 9 pagi hingga jam 3 sore dan bisa dibeli langsung atau daring untuk menghindari antrian. Fasilitas tambahan yang ada di Taman Sari juga menyediakan pemandu wisata dan persewaan kostum dan area kuliner. Setelah selesai menikmati wisata di Taman Sari, rencananya kami akan melanjutkan perjalanan menuju ke Bapia 25 untuk membeli oleh-oleh, dan perjalanan kami lanjutkan menuju ke Jakarta. Alhamdulillah tidak terasa road trip ini telah berjalan selama 8 hari. Mulai perjalanan dari Gunung Bromo, lalu ke Banyuwangi, ke keliling di Pulau Bali, dan terakhir di Yogyakarta. Jangan lupa support terus channel ini dengan cara subscribe, like, share, dan komen. Sampai bertemu di road trip kami berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.